Sebagai pengguna Android dari awal, memiliki produk Apple itu adalah impian banget. Dan sekarang aku kesampaian untuk punya iPhone 14 Pro Max yang warna di purple. Ini waktu itu langka banget, sekarang mungkin udah gampang lah di pasaran. Dan kebetulan aku udah cerita ya, kalau kalian penasaran ceritanya, langsung aja pilih yang bagian sini. Itu aku ceritain lengkap sih, dengan versi short. Dan hari ini aku akan membagikan pengalaman aku menggunakan iPhone 14 Pro Max kurang lebih selama 2-3 minggu ke belakang. Dan HP-nya sendiri lagi aku pakai untuk ngerekam ini. Dan ini. Jadi kalian gak usah heran kenapa aku pegang kotaknya aja. Halo para tetangga, sebenarnya untuk desainnya itu kalau aku bilang nggak ada yang signifikan ya, masih sama-sama aja dengan desain dari zaman Megalithikum. Kayak dua speaker di sisi bawah masih pakai port lightning yang katanya sayang bumi tapi nggak mau pakai Type C, tombol on off di sisi kanan, SIM tray 1 slot, tombol volume dan 1 tombol mute. Di bagian belakang ada satu logo Apple di bagian tengah, triple kamera yang menandakan kalau kamu orang kaya. Tapi kali ini memang ukuran kamera itu lebih gede sih. Karena nggak ada yang terlalu spesial, kita lompat aja lah ya ke depannya. Menggunakan layar jenis Super Retina XDR OLED dengan refresh rate 120Hz dengan lebar 6,7 inci untuk Pro Max dan 6,1 untuk Pro. Ini sudah menggunakan keramik shield glass, katanya dibanting nggak pecah. Ayo coba kita banting. Jangan dong, mahal. Fitur terbaru di sini tuh ya katanya adalah Always On Display yang kalau aku bilang ini udah ada sejak zaman Firaun pakai Samsung. Kayak telat banget sih. Samsung ini udah apply di HP-nya sejak tahun 2016 di Galaxy S7. Dan itu 7 tahun lalu anjir. Bayangin coba, lama banget kan? Itu bahkan fitur udah SD sekarang kalau aku bilang. Meskipun ya Always On Display-nya di iPhone ini memang kece, kalau lagi proses dengar lagu atau video akan terdisplay di sana. Nggak sekedar jam doang, tapi ya tetap aja telat kalau aku bilang. Dan yang mungkin ya paling stunning itu soal Dynamic Island-nya. Gimmick bos. Ini hanya jadi salah satu excuse dari iPhone untuk bisa tetap mempertahankan poni mereka yang besar aja sebenarnya. Karena dalam pil ini tersedia front kamera 12 megapiksel dan sensor biometrik. Efeknya pun jarang banget bisa kita gunakan, cuman hadir pas saat menelepon, dengar musik, stopwatch, dan juga notifikasi saat menggunakan AirPod. Sentuhan kecil yang bisa bikin orang merasa keren gitu. Dan orang juga bisa tahu kalau HP kamu itu mahal hanya dengan upil hitam itu. Dengan HDR 10 juga ya, jadi kamu udah bisa menonton YouTube dengan video yang udah SDR 10. Terasa enak banget dan kerasa tajam. Mereka juga membawa promotion di sini karena seperti yang kita tahu ya, layar iPhone 14 Pro mendukung hingga 120 fps, namun dengan adaptasi yang baik. Layar akan menyesuaikan fps tergantung konten yang kita kerjakan, misalnya nonton video yang 60 fps atau nge-game yang mendukung 120 fps. Nanti kita akan coba main Genshin di sini. HP mahal masa speknya kentang, sudah pasti diberi yang paling kencang. Chipset terkencang iPhone, Bionic Chip A16. Jujur pas aku make, aku nggak bisa bedain kencangnya sebenarnya. Karena biasanya di daily aku yang pakai Android, aku itu make Realme GT Master dan itu udah kencang banget. Kalau untuk sekedar jadi perangkat daily. Jadi kalau aku bilang kencangnya itu sama aja sih sebenarnya, nggak terlalu signifikan lah. Tapi memang smooth banget pas dipakai. Mungkin kerasa bedanya tuh pas nge-game. Misalnya kayak main Genshin Impact di 120 fps dan lancarnya beda. Pengalamannya bahkan lebih baik daripada PC malah. Smooth banget. Loading buka gamenya juga terbilang cepat. Ya karena emang aplikasi di iPhone itu udah pada optimal semua. Kalau di Genshin Impact aja tamat, game lain tuh gak usah dipikirin. Udah pasti lancar jaya. Kalian perlu tahu gak sih RAM iPhone? Punya aku ini 6 GB. Langsung aja kita ngomongin baterainya. Di bawah main Genshin 15 menit, mengurang baterai sekitar 12% di frame rate 120 fps. Panas sih, dan ada beberapa framing yang akan terjadi kalau kamu teleport di suatu tempat. Tapi ya ketika itu aja, habis itu udah nggak ada lagi. Sedangkan untuk main Mobile Legends 1 match, berkurang sekitar 7% dalam waktu 1 match itu 20 menit. Hal yang menjadi sedikit permasalahan ketika kamu mantan pengguna Android adalah soal akun game. Dimana akun game yang terintegrate dengan Google Play, namun sayangnya di iOS tuh nggak ada login by Google Play coy. Jadi progres kamu yang udah ada di Google Play itu nggak bisa dipindahkan ke iOS.
bisa, tapi kamu kayak harus pakai perantara gitu, entah dari FB ataupun dari platform lainnya gitu, atau email gitu, atau mungkin akun officialnya sendiri itu juga bisa. Contohnya itu kayak akun Nike sama Aspal 9 aku nggak bisa terdeteksi di sini karena loginnya itu by Google Play. Aduh sedih banget gua nggak bisa nyoba main game dengan progres yang aku punya gitu. Sedangkan kalau daily biasa kayak aku kegiatan yang paling banyak tuh di depan PC. HP itu cuma jadi pajangan aja. Biasanya satu kali charging itu bisa tahan sampai 2 atau 3 hari. Variatif sih, tergantung seaktif apa aku pakai HP-nya. Dengan catatan aku nge-charge hanya sampai 80% aja ya. Mulai dari 20%, dan itu makan waktu sekitar 50 menitan lah di kapasitas 4323 mAh. Dan kalau kita ngomongin kameranya, ya ini memang menu utama dari HP ini lah. Karena mereka tuh banyak progres di bagian kamera. Ada 3 kamera di sini. Yang pertama 48 megapiksel, 12 megapiksel telefoto, dan 12 megapiksel ultrawide. Serta ini udah ngedukung 3D LiDAR yang aku nggak tahu sih kapan aku harus pakai teknologi ini. Nanti kita coba. Gak sih yang mau coba. Hasilnya seperti ini sih, tajam banget, dan apalagi mereka tuh memperkenalkan yang namanya ProRAW. Jadi aku ada banding ini dan coba drop di kolom komentar yang mana kalian tuh lebih suka ya di antara yang biasa sama yang RAW. Dan untuk RAW-nya itu detail banget, bahkan kayak bulu tangannya aja tuh nampak gitu. Tapi coy, ada kekurangannya nih kalau kalian ngambil RAW. Satu file foto aja tuh bisa makan 75 megapiksel. Sedangkan kalau untuk video dukung sampai 4K di 30 fps. Dan kalau menurut aku, oke, halo para tetangga, hari ini aku ada di Blok M di Taman Literasi. Dan ini jam 3 siang dan terik banget. Jadi, dan aku dalam rangka untuk ngetes kamera belakang dari iPhone 14 Pro Max. Jadi stabil apa enggak, kalian lihat aja sendiri. Sebenarnya aku nggak perlu ngerekam sampai 4K, nggak ada kayak kebutuhan kalau aku harus ngerekam 4K. Sedangkan di mode 1080 udah bisa sentuh sampai 120 fps. Ya memang ada aja sih orang yang mau ke 4K, tapi kalau berdasarkan kebutuhan aku nggak butuh sampai 4K kali juga. Tapi kalau untuk TikTok, YouTube ya berapa? Nah yang menarik nih, kameranya itu udah ada gyro EIS, dan di bawah lari itu nggak goyang sama sekali coy. HP gua jatuh deh. Gimana menurut kalian kamera belakangnya? Drop aja di kolom komentar. Kamera depan coy. Kamera depan dibawa mana ya? Nah, dibawa mana? Ada nggak Fury di sana aja, Fury. Coba. Ini kita coba tes kamera depan dari HP ini. Muka aku sini terlalu real anjir. Kuman-kuman di muka aku nampak ini. Udah terlalu real banget anjir. Oh, dia shaky-nya pas lagi direkam. Pas nanti udah nggak direkam, udah nggak shaky lagi dia. Udah normal gitu. Coba kita ke atas. Ini tangga nih. Boom. Set, matahari terik banget cok. Wah, tidak, matahari terik banget. Orang-orang solid guys. Oke, gimana pendapat kalian soal kamera depan dari HP ini? Ya muka aku terlalu real ini anjir. Real banget malah, saking realnya tuh. Sampai detail kumis aku ini dapat nih. Biasanya detail kumis aku tuh gak dapat. Apaan? Jerawat-jerawatnya. Iya, loh. Orang pakai iPhone. Selain udah ngeproduksi video yang HDR, dia juga udah mendukung cinematic mode hingga 30 fps. Tetapi setelah aku mencoba video sinematik di HP ini, aku berani bilang kalau gear itu bisa mempengaruhi kemampuan seseorang. Kalian gak percaya? Lihat hasil rekaman aku.
Namun sayangnya ini, kamu harus tetap awasi ya, atau make sure jika fokusnya ke wajah orang yang ingin kamu rekam. Karena sistem otomasinya tuh akan melenceng kemana-mana, ditambah beberapa scene bokehnya terlihat nggak rapi. Ini dia konklusi aku setelah menggunakan HP ini. Dengan harganya yang menyentuh 22 juta, gak perlu sih aku rasa. Hingga sekarang aku merasa HP ini cuma mahal aja. Valuable memang, dengan kamera yang terbilang sangat canggih. Bagus, ya tentu, HP mahal. Tapi apakah kita perlu kalau dihitung berdasarkan based on daily kita? Menurutku enggak. Bahkan aku berani bilang untuk mending beli yang lain. Harganya tuh gak masuk akal untuk ukuran HP. Dan tentunya masih banyak alternatif HP lain yang bagus juga, nggak kalah bagusnya gitu. Beberapa HP mahal tuh memang terkesan jual gimmick aja ya. Contohnya tuh ROG yang HP mahal nih, cuman ya kalau kita buang gimmick-gimmicknya ya udah dia cuma HP biasa dan kita nggak perlu bayar sebanyak itu juga. iPhone ya bagus kameranya memang, tapi menurutku kita mesti bisa beli HP yang bagus dan memiliki hal yang penting-penting aja. Seperti kayak chipset yang bagus, layar yang bagus, kamera yang well done, dan itu nggak harus iPhone. Bahkan kita bisa mangkas budget lebih dari 50% dibanding beli iPhone. Jadi kalian tuh nggak perlu memaksakan diri untuk beli iPhone. Tapi beda ceritanya kalau kalian memang butuh banget atau kalian seorang content creator. Bahkan bisa menunjang kinerja kamu dalam bekerja. Kalau itu budgetnya unlimited sih, itu nggak ada masalah kalian mau milih beli iPhone atau enggak. Tapi kalau untuk gengsi, jangan dulu. Kalau ditanya apakah aku nyesal beli iPhone atau enggak, jawaban aku enggak. Karena yang aku beli itu adalah pengalaman memilikinya. Karena selama ini kan aku tuh pengguna Android. Jadi aku penasaran experience apa yang ditawarkan. Dan memang lebih seamless kalau dibandingkan dengan Android. Oh iya, satu hal yang menurutku paling aku rekomendasikan yaitu gak usah beli Pro Max. Gede banget coy. Mending beli Pro aja. Lebih kecil, lebih compact gitu. Ada lagi catatan soal mengakses datanya. Kamu bisa mengakses via iCloud di Windows meskipun kamu nggak punya ekosistem seperti MacBook. Tetapi ini sebenarnya bisa jadi beban sih karena kamu harus mengakses iCloud yang setara dengan yang kamu punya. Contohnya nih, kamu punya data lebih dari 50 GB. Jadi kamu mau nggak mau harus berlangganan per bulannya sekitar 50.000 untuk yang 200 GB. Karena kalau kurang dari itu iCloud-nya nggak bisa sinkro bos. Sorry nih. Tapi kalau kalian udah beli gitu ya kan lebih seamless aja untuk pindah-pindah data dari HP ke Windows. Lebih seamless tanpa kabel, tapi perlu internet. Itu aja review aku soal iPhone 14 Pro Max. Jika kalian ingin tanya sesuatu, ingin aku coba sesuatu, drop aja di kolom komentar. And sekian, Billy sign out. Thanks all.